Puji Tuhan, luar biasa kasih Kristus atas hidup kita bisa ada di tempat ini. Ini saatnya kita mau datang, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, menyembah, dan saya percaya Roh Kudus melawat setiap kita. Datang Roh Kudus, kau kurindu, dan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jambalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Kita sama-sama mau katakan, datang Roh Kudus, kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jambalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jambalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Saya undang jemaat bangkit berdiri, kita sama-sama katakan, datang Roh Kudus, kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jambalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu,
seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu saya rindu jemaat saja, katakan di hadapan Tuhan. Yes Tuhan, inilah doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Tinggal di dalam-Mu jamah hidup kami Tuhan. Jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Jamah hidup kami, jamah hati kami, penuhi dengan Roh, dengan kuasa-Mu. Ku mau memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Hanya Kau yang layak diagungkan. Kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan Tuhan. Sebab Kau yang layak, hanya Kau yang layak. Segala pujian bagi-Mu. Haleluya. Jamah hidup kami, jamah hati kami. Kuasa-Mu bekerja, kami rindu lawatan-Mu, kami rindu kuasa-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Sekarang-rararararamu, kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Segala puji bagi-Mu, segala sembah bagi-Mu. Oh, nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku
yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku harumkan, Kau layak disembah. Sekali lagi nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak Tuhan. Kau layak disembah. Beri kemuliaan lebih lagi bagi nama Tuhan. Siap memuji menari buat Tuhan? Katakan, denganmu Tuhan kami akan berjalan. Katakan samping kanan kirimu. Yuk, kita mau menari buat Tuhan ya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yuk, musik memuji Tuhan. Yuk kita tetap bersorak untuk Tuhan kita. Amin. Dalam hidupku berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh.
Haleluya. Saya lihat dari sini masih agak tegang. Beri senyum sekali lagi kanan kiri. Kita mau lebih lagi memuji, meninggikan nama Tuhan. Kita katakan dengan iman bahwa benar-benar hati kami percaya Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, hatiku percaya. Gerakan tubuhmu, bebaskan rohmu di hadapan Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan penuh iman, amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Yo semua, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Semua katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, yes, walau bumi bergoncang, yes, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya.
Saudara, hari ini adalah minggu yang pertama di mana kita akan memberikan 1/10 dari milik Tuhan. Saya percaya bahwa semua di tempat ini tidak ada satupun yang tidak Tuhan berikan berkat. Oleh karena itu, 1/10 ini bukan milik kita. Ini adalah milik Tuhan. Oleh karena itu, berapa banyak saudara yang akan siap untuk mengembalikan daripada milik Tuhan ini? Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, aku bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau tidak akan pernah Tuhan tidak memberkati kami. Oleh karena itu ya Tuhan, ajarkan kami Tuhan untuk menjadi umat yang taat kepadamu ya Tuhan. Mengembalikan Tuhan 1/10 yang menjadi milik-Mu Tuhan. Bapa, kami tidak mau menjadi seorang pencuri Tuhan, yang mencuri daripada hak-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah ketaatan ini Tuhan boleh menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kami. Sebab kami tahu Tuhan, segala sumber berkat itu datangnya dari Engkau. Terima kasih Bapa. Kami akan mengembalikan dengan penuh ucapan syukur. Dan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita persiapkan hati kita. Saya rindu untuk angkat satu pujian. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Basuh aku Tuhan. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu.
denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya Tuhan, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, mas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Saya rindu jemaat saja katakan lebih dari segalanya. Lebih dari Kau Tuhan, lebih dekat. bersekutu denganmu, Jadikan ku hamba setia kepadamu. Oh, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, mas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan kami hamba. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Segala pujian, segala hormat, syukur hanya bagi Tuhan saja. Tuhan Allah hadir di tempat ini lewat kuasa roh-Nya, sehingga setiap hati kami yang haus, yang lapar akan Tuhan terpuaskan. Kami mendapat jawaban atas pergumulan kami dan firman Tuhan ya dan amin di dalam hidup kami. Biarlah pada pagi siang ini Tuhan kuasai tempat ini dengan kuasa roh-Mu, sehingga setiap hati kami, telinga kami yang rindukan Tuhan mendapat jawaban kepuasan dari Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi-Mu saja. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Salam. Kita mengucap syukur kalau hari ini kita boleh ibadah di gedung gereja. Haleluya, kita sudah menunggu lama kapan Bali ini levelnya turun. Biasanya kalau levelnya naik kan bagus ya. Kita nunggu level turun ini. Sekarang levelnya 3. Haleluya.
Bulan ini temanya yaitu berbuah. Berbuah itu pasti hal yang menyenangkan, mendengarkan itu menyenangkan. Haleluya. Ya, tapi hari ini saudara masih melihat keadaan di mana-mana masih banyak orang yang putus asa. Bisa dilihat dulu ya tayangannya ya. Lemah fisik banyak dialami oleh banyak orang sekarang ini. Lemah fisik biasanya bisa ke mall, nggak bisa ke mall, fisiknya lemah kan? Lemah, biasanya jalan-jalan, nggak bisa jalan-jalan. Nggak apa-apa. Bisa belanja, makan enak sekarang dibatasi di luar, harus di rumah. Darahnya mulai naik. Karena apa? Anak minta pulsa terus, pendapatan berkurang. Nggak ada yang masuk, keluarnya banyak. Yang pusing siapa? Orang tua, nggak apa-apa. Lalu emosinya mudah marah kan? Saat ini jangan mancing-mancing saudaraku. Kemarin ada orang Denpasar itu ingin berbagi berkat, bagi sembako di sana. Saya kan biasa, jemaat Tuhan siapa yang mau sembako, ya kalau janda sama yang duda yang sudah usia pasti kena jatah. Masalahnya itu kalau jemaat dilempar kan, ya ada yang nggak perlu gitu saudaraku. Ternyata saudaraku, terkadang kita pakai bahasa yang mudah dimengerti, tetapi dibikin sulit. Tinggal kalau mau dapat kartu, kalau enggak ya sudah kan gitu kan. Ternyata ada yang enggak mau, tetapi dalam hatinya mau. Ini repot. Moga aja enggak di sini ya. Kalau butuh gitu loh. Kalau enggak butuh, tapi saya nunggu-nunggu. Lah kita ini bukan malaikat, enggak tahu hatimu. Wah saya ngasih orang Denpasar, habis Pak, tiba pulang. Ya. Ngapain ngasih orang lain Pak? Mau kita sendiri aja ada yang nggak mampu. Dia ternyata disuruh firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau ya katakan ya, tidak katakan tidak kan gitu. Muter aja kayak gangsingan. Kalau ya kan terima sembako, sih ngapain sungkan? Saya mau Pak, kan enak. Kalau mau itu ya ke gereja bawa kaos bolong gitu. Kaos bolong, katuan pendek, enggak apa-apa. Tapi ya anak-anak Tuhan terpelihara sempurna lah, amin. Terpelihara sempurna, enggak sampai seperti itu. Kalau ada yang membantu ya kita mau. Ya kan, untuk orang-orang yang tidak percaya dan warga kita yang kurang mampu, siapa yang mau daftar gitu aja. Saya mau Pak, enggak usah gengsi lah. Akhir-akhir ini, hari-hari ini kan siapa sih enggak butuh, ya butuh aja. Lebih enak kan? Haleluya. Lemah finansial, pendapatan kita berkurang. Biasanya kita ini perputarannya itu cepat sekali, ya kan? Hari ini habis, besok dapat lagi. Sekarang hari ini habis, besok belum tentu. Belum tentu. Maka sekarang ini kita ini harus berhikmat. Uang seberapa yang Tuhan percayakan sama kita diatur supaya pas. Yang penting bisa bayar listrik, bayar air, ya kan? Dan bayar pulsa listrik, pulsa HP. Terutama anak ya minta daring, minta pulsanya, paketnya isi kalau nggak ada wifi di rumah. Haleluya. Karena nggak semua tempat bisa pasang wifi kan. Saya dulu di tempat saya itu di kota gampang ada tiangnya. Sekarang saya di desa. Jauh ada 1 kilo. Pak kalau pasang berapa biayanya? 8,5 Pak, tapi diem-diem ya. Ya apa sih diem-diem? Berarti sudah gak jujur, saya gak mau. Sekarang pakai paket aja di HP sudah. Kayak dosa. Tiangnya Pak, setiap tiang itu minta Pak, minta 1 juta. Kalau 8 tiang 8 juta. Diskon Pak 500.000, 7,5 aja. Yes, akhirnya nggak pasang kita. Nggak pasang saya nggak masalah, mau saya juga nggak main game, saya nggak. Yang penting WA jalan, IG jalan. Anak saya pusing. Tinggal di desa sepi gini ngapain? Bapaknya senang ya biarin aja. Tapi ingat semua aspek boleh lemah asal roh kita tetap kuat. Kalau kondisinya seperti ini kita harus kuat saudaraku. Karena apa? Bayangan kita ini mempengaruhi sikap hidup kita. Suatu ketika ada seekor
singa masuk ke ruangan kaca. Dengan sombongnya ya, singa kan sombong ya. Dengan gayanya dia masuk ke ruangan itu, tiba-tiba dia lihat kanan kiri muka belakang itu penuh dengan singa juga. Dia marah, tersinggung dia. Dia mengaum, wah! Menganggap dirinya hebat, dirinya kuat. Ternyata bayangan kaca itu semuanya sama seperti dia kan? Ternyata orang sombong banyak ya. Akhirnya dia minder, akhirnya dia keluar dengan malu. Ternyata banyak orang seperti saya. Jadi takut, jadi merasa enggak elok dia. Dia keluar lari gitu aja. Lalu ada seekor singa lagi masuk. Singa ini beda. Singa ini biasa masuk gereja. Dia masuk ke ruangan itu lihat kaca. Ya kayak ibu-ibu bersolek lah. Ya kan? Lihat rambutnya, lihat alisnya. Singa ini juga sama masuk ke situ. Loh, kok ada bayangan? Dia mulai bergoyang-goyang itu ekornya. Dia mulai jalannya giol-giol. Wah, ternyata happy ya. Singa itu menikmati karena apa? Saat dia happy, orang lain juga happy gitu loh. Padahal bayangannya sendiri. Ternyata saat kita takut, bayangan takut itu makin luar biasa saudaraku. Ketakutan, khawatir dengan keadaan seperti ini. Itu pantulannya itu luar biasa ngefek gitu loh. Jadi jaga hatimu jangan sampai kehilangan sukacita. Terus jaga hatimu dari kewaspadaan supaya sukacita itu tetap ada. Amin. Saya ini terbiasa punya duit gak punya duit sukacita kok. Guyu Pak, guyu tak tahu guyu ya. Ketawa aja. Pokoknya ketawa aja. Taunya kita ini punya duit padahal gak punya duit. Punya pun saya juga biasa saja. Nggak ada yang tahu saya dengan Tuhan, amin. Nggak usah kalau lagi tajir punya penghasilan lebih, wah pengen kelihatan orang lain, dompetnya yang dulu tenggelam ditutup lagi, dompetnya diganti yang berapa itu? Naik permukaan, panjang sekali, duduknya susah. Ada saudaraku, padahal duitnya piro sih? Justru orang seperti itu paling-paling 500 paling banter. Justru yang di tas, didekep gini agak banyak itu. Nggak ngerasani enggak. Jangan-jangan isinya cuma ngopek. Kayaknya tasnya ditekan terus. Padahal isinya lipstick, pisang goreng, cetek. Oh enggak di sini enggak ada. Kalau emak-emak isinya remason, balsam, obat penurun darah ya. Kenapa saya tahu? Saya hamba Tuhan kok. Jadi rohnya harus tetap kuat, katakan amin. Susah semua sekarang ini. Tapi harus senang itu, harus senang. Jadi hati harus gembira. Hati gembira karena obat yang manjur. Kalau kita sedih terus gimana? Apa kesedihan kita bisa membantu kita? Kan enggak juga kan? Orang lain yang orang mampu lagi ngetren, beli sepeda federal, sepedaan, semuanya demam sepeda, virus. Nanti setengah tahun gitu sudah bosan sepedaan. Hidup ini jangan ikut-ikutan. Lagi musim sepeda federal, beli sepeda, baru pakai seminggu bosan. Kalau kaya nggak apa-apa digantung di rumah, kalau nggak yang pas-pasan mau jual lagi harganya turun. Kalau saat ini demamnya sepeda federal, saudara bisa beli. Kalau nanti hobinya naik lagi. Gak usah ngikutin, kita bisa stres. Hidup ini gak usah ikut orang yang belum seiman dengan kita lah. Ikut Tuhan saja. Tuhan tuh ngajari kita ini hidup sederhana, katakan amin. Hidup sederhana dengan murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus suka sekali makan bersama dengan para muridnya. Saudara punya berkat banyak, undangan teman-teman makan banyak-banyak. Saat saudara punya uang lebih, orang makan kenyang pulang, pahalanya ada, katakan amin. Saat ini saudaraku luar biasa. Ke rumahku yuk, bakar ikan, rame enggak? Sudah temennya banyak rame. Kalau di gereja enggak mau nyapa orang, ngundang orang enggak ada yang datang, kecewa. Pak Gembala kenapa enggak datang? Lombo urusamu.
Karena saudara aku kepedean itu loh, kepedean. Kalau engkau di gereja baik, salum, tebar senyum, pasti kau kenal. Siapa itu kok cantik itu? Oh ini yang punya usaha ini loh. Oh Pak Arya, oh Bang BTN. Ya mau KPR rumah sama dia saja kan enak. Yang deketi Pak Arya pasti mau KPR, nggak apa-apa Pak ya. Coba dipermudah, nggak salah gitu loh. Sekarang yang belum punya rumah tanya sama Pak Arya. Kan baik ya, daripada disimpan terus buat apa? Tabungan masa depan itu. Dulu teman saya dulu, enggak Pak, enggak level. Akhirnya apa? 10 tahun, 15 tahun ngontrak terus. Akhirnya apa? Enggak maju-maju. Akhirnya ada yang punya keberanian, ada Pak Arya juga. Siapa yang mau KPR tak bantu. Akhirnya ada berapa orang punya rumah sekarang. Kalau dimakan habis, mulut ini tuh apa ya, enggak terkontrol, maunya makan enak terus. Makan enak, keluarnya enak enggak? Enggak enak pasti, enggak enak. Pak Yusuf makan kangkung sama aja sudah, yang penting itu jadi gitu loh. Ya saya ini pengen ini lihat jemaat dimanapun aja itu berhasil gitu loh. Lihat orang Nebayot, orang Kedar itu maju, saya ini iri loh saudaraku. Harusnya anak Tuhan itu. Harusnya Petrus, Yohanes, Lukas itu yang punya rumah. Kenapa kok Muhammad, Fadil yang punya rumah, saudara belum? Saya marah saudaraku. Karena apa? Terlalu banyak action saudaraku, banyak giringan. Kalau main bola itu putar, digaprak belakang, jatuh. Dapat bola sikat aja bias gitu loh. Udah. Soal kalah menang urusan belakang. Yang penting itu hidup harus maju, harus berani tantangan. Amin. Haleluya. Ya, 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Rasul Paulus menyurati jemaat di Korintus supaya mereka itu bergairah, bersemangat. Paulus juga menderita, dia dihina. Dalam kelemahan, dalam penderitaan, tapi Paulus menyadari justru dalam kelemahanku Tuhan bermegah di dalam diriku. Saat saudara merasa mampu, saudara ditinggalkan Tuhan. Saat kita merasa nggak mampu, saudara butuh Tuhan. Tuhan hadir, katakan amin. Tuhan hadir, aku nggak mampu Tuhan. Makanya bangun tidur itu Tuhan, terima kasih aku punya Tuhan seperti Engkau. Aku tidak mampu Tuhan, tolong pimpin langkahku. Berita hari ini sukacita, berkat yang aku terima sukacita. Itu doa saya saudaraku. Pendeta itu terima telepon bisa bahagia dan tidak. Kering, Pak, mami saya meninggal. Udah mikirnya peti mati gali kubur. Pak, saya nggak punya siapa-siapa ya Pak, mau diapain mayatnya? Loh. Sabar ya, sabar saya ke sana. Itulah kami, ya kan? Makanya kalau saudara itu mencintai pekerjaan Tuhan, cinta Tuhan, pekerjaan itu mulia. Amin. Pak Gembala telepon, bantu ya, bantu sini ya. Siapa gitu loh. Tunggu Pak, anak saya masih tidur ini Pak, bagaimana? Ya, jadi kalau ada kesibukan itu langsung ambil langkah, bantu cepat selesai. Sehingga gereja itu menunjukkan kebersamaannya. Haleluya. Kalau ulang tahun cepat datang, kalau kematian, haleluya. Oh, saya enggak. Jadi ulang tahun sama kematian itu sama saja, rame gitu loh. Ayo, rame-rame kita kerjakan pasti selesai. Rame-rame lantas malang-malang Tulungagung. Kalau kita kerjasama itu ringan saudaraku. Jadi Paulus mengalami kelemahan tubuh juga, mengalami kecapean, mengalami penghinaan. Tetapi Paulus mengatakan dalam kelemahanku lah Tuhan bertahta atas hidupku. Masih ingat ya, saya kesaksian berapa puluh kali saya kesaksian. Saya doakan orang kesurupan setan yang dulu sudah lama sekali. Saya yakin saya orang Kristen, saya cinta Tuhan, baca firman, saya suka berdoa. Saya yakin saya powerful firman Tuhan.
Roh Kudus, doakan orang kerasukan ini, bangga saya, setan kecil-kecil. Ya doakan, hai roh yang dalam perempuan ini keluar, keluar demi nama Yesus, oleh salib Yesus, darah Yesus. Tapi cengar-cengir dia. Karena apa? Saya sombong, saya merasa mampu. Saat saya udah 1 jam tenggorokan HP ini sudah kering. Ototnya sudah mulai kendor. Kurang ajar. Ini ada apa? Ada dukun Islam bawa keris, ada balian badu bawa kembang. Ini yang ketiga pendeta. Jangan sampai ini dukun Muslim di ruang tengah udah KO, balian KO, nanti pendeta KO juga. Saya bolak-balik, Tuhan malu ini Tuhan. Malu ini. Tapi tiba-tiba ada suara Tuhan dalam hati ini. Bukan kamu tapi aku. Suruh mereka semuanya keluar, tutup pintunya. Hanya kamu dan keluarganya dia yang doa. Kita ngomong, hei setan keluar roh, keluar. Keluar, kurang ajar kan. Tadi aku demi nama Yesus, kuasa darahnya, kuasa bilurnya, keluar. Saya ingat gitu malu saya. Ternyata saya terakhir tinggal sisa-sisa napas saya. Setan, kunyuk jelek, keluar kamu, keluar saudaraku, keluar. Langsung muta-muta manifest sembuh dia. Ya ampun Tuhan. Bukan kuat gagah kita, tetapi rohku kata Tuhan. Itu pengalaman yang membuat kita makin hari makin dewasa. Makanya kalau ada pendeta yang masih muda-muda, teriak-teriak gitu, aku dulu itu. Kamu nanti tenggorokanmu kering apa? Ngotot gitu, nggak usah ngotot-ngotot. Kalau Tuhan berdaulat sembuh-sembuh, amin. Makanya doa saya itu nggak harus sembuh enggak. Tuhan seizin Tuhan, kalau Tuhan izinkan sembuh dan nama Yesus pulang. Saya mendoakan orang sakit itu nggak banyak. Bapak sakit apa? Oh darah tinggi ya. Udah cek dokter, mendapat apa? Kita seperti dokter akhirnya. Datang ke sana itu berhenti dulu sama doa. Saya nggak mau dengar ceritanya dulu. Saya doa dulu. Terus entah apa penyakitnya, apa keluhannya saya nggak peduli. Saya datang permisi ya, saya doa dulu. Habis doa saya percaya, saya nggak tahu apa-apa, yang tahu Tuhan kan. Haleluya, amin. Baru cerita wis. Kita ngandalkan Tuhan, amin. Haleluya. Ada pengetahuan yang kita pahami, yang lebih mengenal diri kita adalah diri kita sendiri. Kalau pengen tahu kamu, ngacau kamu, kan gitu kan? Kalau pengen tahu siapa dirimu, kamu berkaca dong. Merasa ganteng nggak kamu di depan kaca itu? Kalau saya merasa, saya ganteng, saudaraku. Menurut saya, ya kan? Jadi menurut saya, pribadi itu semua benar gitu loh. Saya merasa benar Pak, nggak ada yang salah. Orang lain, gimana? Istri aja lah, gimana Mas? Saya ada salah nggak? Banyak, apa? Kepalamu botak, kamu terlalu gosong. Udah lengkap sudah. Saya merasa saya sempurna di depan kaca, tapi orang lain melihat saya banyak salahnya. Yang lebih mengerti diri kita bukan kita, tetapi siapa? Tuhan. Allah mengerti, Allah peduli, ya kan? Segala persoalan yang luar biasa kan? Yang tahu persoalanmu adalah Tuhan Yesus. Tidak perlu, ya kadang ada orang, Pak tolong Pak ya dirahasiakan. Kalau orang jenis seperti ini saudara, itu pasti bocor. Kalau orang itu percaya hamba Tuhan, dia nggak usah ngancam pendeta nih, Pak tolong Pak dirahasiakan ya. Namanya pendeta pasti merahasiakan, kalau itu pribadi. Tapi kalau Pak tolong Pak ya rahasiakan. Pak suami saya Pak, sudah 6 tahun ini Pak alalah. Sama saya ngomong begitu, ternyata sama orang lain ngomong begitu. Semuanya jangan bilang-bilang ya, tapi sekota Jembrana tahu. Aneh ini, aneh. Mudah-mudahan di sini nggak ada. Kalau ada, push up 3 kali. Jadi datang ke hamba Tuhan pasti rahasia terjamin aman, amin. Aman, karena kita bertanggung jawab dengan Tuhan. Haleluya. Namun kalau kita kembali ke firman Tuhan, Tuhan Yesus lebih mengenal dan lebih mengerti hidupmu. Engkau dicipta, engkau dirajut, engkau disulam menjadi jabang bayi yang sempurna seperti Pak Arya gini. Siapa tahu ya
Siapa nyangka mamanya melahirkan dia, tiba-tiba anaknya, waduh tingginya luar biasa. Anak saya yang kedua, Kevin, kamu makan yang banyak, terus makan, kalahkan Pak Arya. Papa ini, loh, kalau makannya banyak, olahraga, pasti tingginya naik. Kita dulu kan korban orang tua yang nggak mampu ini. Minta bakso, jangan. Minta makan enak, jangan. Tempe tahu. Makanya udah sempurna lah. Anak sekarang itu minimal ada ayamnya, saudaraku, ada telurnya. Bener nggak? Di kulkas itu selalu ada simpenan telur ayam tuh ada. Saya dulu apa yang ada? Zaman saya itu masak 2 kilo langsung bus, nggak ada apa-apanya tuh. Cuma ikan asin sama sambal aja rebutan. Itu pun nasi masih kurang. Ribut soal makanan aja tiap hari karena apa? Terlalu miskin. Sekarang anak ini rice cooker penuh nasi. Kadang-kadang anak saya yang pertama, Michael makan. Apa ini? Terkadang masak sehari nggak dimakan sama sekali. Terlalu milih-milih. Kadang saya ini kayak khotbah di gereja juga khotbah di rumah kan. Kamu enak sekarang tinggal makan aja. Anak sekarang gampangan. Wah ini mau khotbah lagi saya. Jadi mengucap syukur itu karena penderitaan, amin. Kita makan kurang, saat bisa makan Tuhan mengucap syukur. Coba doanya orang-orang seangkatan saya itu beda. Umur 60 tahun. Doanya Tuhan terima kasih karena merasakan nasi gaplek, nasi jagung. Tuhan terima kasih Tuhan. Sekarang itu buka mata, capce, buyung he. Enak sekali. Dulu buka mata ya enggak berubah. Nasi jagung sama ikan teri. Makanya orang tua-tua itu berdoa itu sungguh-sungguh. Tuhan terima kasih Tuhan. Berkat-Mu luar biasa Tuhan kami terima. Hari ini Tuhan terima kasih berkat-Mu kami nikmati. Haleluya. Amin. Biasa. Haleluya. Kejadian 28 ayat 10 sampai 16 tolong tayangkan, bantu saya. Kejadian 28 ayat 10 sampai yang ke-16. 10. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Yang 14, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Yakub dan Esau itu saudara kembar. Yakub melakukan kesalahan, curang, ya kan? Hak kesulungan dari Esau kakaknya diambil oleh Yakub dengan semangkok kacang merah. Lalu dia tahu bersalah, orang tuanya, ibunya Ribka, Yakub, kamu harus meninggalkan kota ini. Kalau kakakmu nanti datang, dia tahu pasti dia nanti akan marah, kamu akan dibunuh. Lalu Yakub dengan membawa bekal seadanya dia lari meninggalkan rumah. Waktu sudah malam dia harus istirahat dan tidur, tapi perutnya lapar. Nggak ada tempat kayak sekarang ya, ada hotel penginapan ada, atau numpang rumahnya teman nggak ada. Itu hanya belantara saja.
Di tempat itu Yakub beristirahat, lalu batu menjadi alas kepalanya dan tidur di tanah. Langit sebagai atapnya. Saat dia kelelahan, dia tertidur, dia bermimpi, seperti mimpi tapi nyata. Yakub melihat di sampingnya ada tangga turun naik ke surga, dan dia melihat malaikat itu turun naik. Dan Tuhan berkata, aku akan menyertaimu, memberkatimu, dan kau akan beranak cucu bertambah banyak seperti debu. Dalam ketakutannya, dalam kesalahannya, Yakub menyadari dia perlu pribadi yang bisa menolong hidupnya. Ada 3 hal yang Yakub pegang dalam hatinya. Yang pertama yaitu Tuhan peduli dengan hidupnya. Yang kita pegang hari ini yaitu Tuhan peduli dengan hidup kita. Katakan amin. Di tangan Tuhan hidupmu pasti baik-baik adanya. Kalau engkau mendengar firman Tuhan baik-baik, maka berkat yang kamu terima juga baik-baik saja. Kenapa orang belum sepenuhnya menerima janji Tuhan? Karena dia melakukan firman Tuhan tidak sepenuh hati, atau masih ragu-ragu dengan firman yang dia dengar. Padahal firman itu ya dan amin. Barang siapa mendengar firman Tuhan dan melakukan firman itu amin. Di dalam Alkitab ada kata-kata ya dan amin, betul? Saat engkau berdoa, aku berdoa untuk ibu ini supaya sembuh dari penyakitnya demi nama Yesus, oleh kuasa darah Yesus, haleluya, amin. Dimulai dengan ya, diakhiri dengan amin. Sembuh kalau Tuhan izinkan. Kalau belum sembuh, mungkin proses buat kita yang mendoakan atau proses orang yang didoakan. Kita nggak tahu jalan pikiran Tuhan. Tetapi kalau kita melakukan firman Tuhan, kita pasti paham pada akhirnya. Amin. Firman Tuhan itu ya dan amin. Nggak mungkin diingkari. Setiap perkataannya itu jadi. Setiap perkataan firman Tuhan itu jadi, katakan amin. Tinggal kitanya itu mau jadi enggak? Mau jadi. Setiap perkataan firman Tuhan aminkan dan lakukan. Dan saudara akan melihat cara Tuhan bekerja. Cara Tuhan bekerja. Dalam penderitaan ini, dalam kelemahan ini banyak perkara Tuhan itu yang terjadi, saudaraku. Saat saudara keadaan nyaman, makan nggak kurang, tempat tinggal nggak kedinginan, nggak panas, masa saudara nggak akan biasa saja gitu loh. Mulai pelajaran di Gilimanuk, jemaat cuma berapa ekor, 20 orang, jemaat miskin semuanya. Mau Natalan itu Desember, kita bulan 6 itu sudah mulai nabur, ayo nabur yuk, dikit-dikit supaya nanti punya kas banyak untuk Natalan. Dianggarkan butuh Natalan 2,6 juta. Kita mulai nabur itu mulai bulan 6. Sampai harinya berapa? Coba 600.000. Kenapa? Dapatnya cuma apa? 45.000. Ini kalau saya bohong. Dapatnya cuma 40.000. Kapan kumpulnya? Sebulan sekali lagi. Pas hanya kurang 3 hari saya khotbah, ya kan, saya khotbah tiba-tiba ada orang datang. Itu Kapolres dulu Pak Joni Paul yang di negara itu punya kafe di Gilimanuk. Itu nyuruh Pak pegawainya untuk nganter amplop tok ke gereja. Ibadah selesai orang itu datang, Pak saya disuruh Pak Joni Paul untuk ngasih persembahan. Oh iya Pak silakan. Saat itu kurang 3 hari lagi Natalan, dananya cuma kumpul 600.000. Berarti kurang berapa? 2 juta. Saat itu jemaat sudah pulang semuanya, persembahan minggu 102.000. Jemaat di desa ya. Lalu ada amplop tebel, ya namanya desa kan. Pak, kuandel Pak, kuandel. Oh, aku kandel aja. Jangan desa gitu loh. Yang kandel belum tentu banyak. Kadang-kadang tipis ya kan. Kuandel Pak, kandel ya sudah didoakan itu dana Natal. Dihitung Pak, dihitungi pas 2 juta. Pak Yusuf, pas dana Natalnya. Makanya Tuhan kita ini dasar pendeta jadi pede. Amin.
Satu saya gimana Tuhan? Bener. Kalau kita itu dalam kelemahanku saat itu, mau nggak sekarang? Nggak punya uang dulu, nggak punya belas, baru dapat mujizat. Ya kan dapat kalau enggak? Karena saat ini ya kita dicukupi Tuhan. Caranya beda lagi gitu loh. Saya dulu khotbah di mana-mana naik dan motor saya ke Nusa Dua. Saya nggak ngeluh, saya yang penting itu tuh di jalan itu saya ku menang bersama Yesus Tuhan. Kedinginan ini hujan loh. Kedinginan. Mau khotbah itu ini sepatu basah. Kadang-kadang dari sana itu, Pak Yusuf, naik motor Pak Yusuf? Iya. Hujanan? Iya. Saya nggak merasa saya ini ngeluh atau saya enggak. Aduh mau khotbah basah, gimana nanti dengan jemaat, malu lah gitu aja. Tapi ya orang-orang biasa itu Pak Yusuf ini ya amplop dulu. Mas saya mau kayak gitu lagi, nggak mau dong, amin. Saatnya kita juga menabur yang lain. Dulu saya demonstran gitu, Pak Yusuf sini Pak Yusuf, ibu-ibu biasa gitu, ya entah berapa. Tuhan pelihara gitu loh. Dalam kekuranganku, dalam kelemahanku, masih percaya dengan Tuhan. Tuhan pelihara. Jangan lihat saat ini saja, enak Pak Yusuf sekarang. Emang enak. Amin. Dibilang gak enak, saya gak mau, enak memang. Dulu untuk makan aja kita mikir, sekarang mau makan berapa kita punya uang. Gak sombong, tapi punya gitu loh. Kalau gak ada Pak Ria, ada yang lain. Tak gandeng aja, bosin pasti bayar. Habis itu bosen. Jangan ngajak orang maksa, nanti bosen nanti ya. Sekarang saya diajak saya nggak mau. Masuk makan di sini. Mikir saya. Karena apa? Makan enak pulangnya, obatnya lebih mahal. Ya kan? Makan enak, cumi udang, pulangnya kram, 180.000 obatnya saya. Makannya 50.000, pulangnya kram-kram semuanya. Sekarang lebih baik makan yang sehat saja. Haleluya. Yang kedua, bahwa Tuhan mengerti masa depan Yakub. Masa depan saudara di tangan Tuhan. Jangan khawatir. Melayani Tuhan dengan antusias gitu aja. Tetap melayani di sini dan setia di sini. Ini proses. Nanti pasti saudara maju. Teman saya dulu, Sob, kamu di Gilimanuk nanti kamu kapan majunya? Jemaatnya cuma jual kopi di pelabuhan, kapan kamu kayanya? Ini pendeta Kristen teman saya kuliah loh. Kapan kamu majunya Sob? Itu kelurahan. Singkong ditanam keluar apa? Singkong. Bukan, batu. Wih sedih. Ini hamba Tuhan pendeta loh ngomong gitu. Mendingan di Denpasar saja banyak pelayanan. Oh enggak, kalau Tuhan suruh di sini enggak apa-apa. Saya selama di sini saya enggak makan batu. Tuhan pelihara. Amin. Sampai sekarang pun Tuhan pelihara. Dia punya mobil dulu, saya enggak punya mobil. Sekarang sama-sama punya mobil. Ya kan? Kan mentok punya mobil, apalagi helikopter. Dia dulu kaya, punya motor, ngomongnya sembarang, punya mobil, sembarangan ngomongnya. Kita dulu masih sepeda aja bisa kredit. Tetapi Tuhan tuh enggak mau dipermalukan, amin. Ocop, saatnya naik tingkat, haleluya. Kalau saya aja diberkati, saudara pasti diberkati, kata amin. Jangan kalau nanti jangan kecewa, itu kuno. Kecewa sakit hati biarin aja. Setiap perbuatan dosa tanggung jawabnya dengan Tuhan. Kita dengan Tuhan sendiri. Melayani dengan antusias, semangat. Berkatmu dari Tuhan, katakan amin. Haleluya. Yang terakhir yaitu bahwa Yakub berjuang sendiri. Salah ini, tidak berjuang sendiri. Kurang tidak. Anak saya yang ngetik ini. Yakub tidak berjuang sendiri. Sudah malam dia kan pemuda dia. Michael sudah apa? Saya nggak teliti saya. Yakub tidak berjuang sendiri. Tambah ide. Jadi Tuhan menyertai Yakub. Dia berjanji, engkau akan punya keturunan, engkau akan diberkati, engkau akan menjadi berkat, itu pasti. Dari gak punya apa-apa, minggat dari rumah, gak punya apa-apa modalnya, tapi cinta Tuhan. Tuhan punya perkara dengan Yakub, Yakub menjadi leluhur kita. Dari Yakub keluar Raja Daud ke Tuhan Yesus. Jadi dulunya orang yang salah, orang penipu pun bisa Tuhan pakai. Yang penting bertobat, amin. Yang penting bertobat. Saya percaya kalau saya ngalami Tuhan, saudara pun harus mengalami Tuhan.
Saya kalau ngomong itu bentak-bentak bukan saya marah, tidak. Contohnya aku itu loh, makannya susah sekali. Makan susah, tapi tetap percaya, akhirnya melihat kemuliaan Tuhan. Makanya kalau saya khotbah, ya enak saja saya khotbah. Karena apa? Ngalami Tuhan, amin. Kalau nggak ngalami Tuhan, katanya kesuwen, mutar-mutar. Kalau kita ngalami sendiri, apa adanya saya ngomong. Saya nggak malu kok. Nggak malu saya, nggak nutupi masa lalu saya. Apa yang ada, inilah saya. Kalau Tuhan bisa pakai saya, Tuhan pun bisa pakai saudara. Yang WL tadi ganteng, ya kan? Koordinatornya ibadah, wah cakep juga, mantep ya kan? Pede aja, haleluya. Tinggal doanya haleluya, gak apa-apa, luar biasa. Kasih kesempatan, amin. Dan saya percaya Gibirok Tabanan makin dewasa, makin berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita ngakhiri dengan doa. Tuhan, terima kasih atas siang hari ini, firman Tuhan ya dan amin. Barang siapa mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, dia akan mendapatkan janji Tuhan. Yang sakit akan disembuhkan, yang mengalami kelemahan tubuh akan dibuat sehat oleh Tuhan. Kami percaya yang gak punya pengharapan baru, karena kuasa firman Tuhan, kuasa nama Tuhan sanggup memberikan kami kehidupan yang baru. Tuhan, terima kasih. Kami percaya baik kami yang berbicara, baik gereja Tuhan yang mendengar, semuanya diberkati Tuhan. Sehingga firman yang terucap tidak akan kembali sia-sia, tapi firman menjadi rema dalam hidup kami, menuntun kami sehingga hidup kami makin hari makin terang, makin bercahaya, dan nama Tuhan dipermuliakan. Segala pujian, hormat, serta syukur bagi Tuhan saja. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, kita akan persiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus. Adakah di antara Bapak Ibu yang belum mendapatkan anggur dan roti? Mohon angkat tangan, nanti para asir akan melayani. Kalau Bapak Ibu sudah siap, saya mengundang dengan hormat kita berdiri depan Tuhan. Mari kita pandang Tuhan. Firman Tuhan telah diberitakan, dan firman Tuhan itu adalah Allah sendiri yang masuk di dalam jiwa dan roh kita pagi hari ini. Kita meyakini dan percaya, dan kita dengan sukarela menghidupi firman itu. Allah meninggikan Yesus Kristus supaya saudara ditinggikan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, roti yang kita angkat ini, percayakah bahwa ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Tubuhnya telah terpecah supaya dia menyelesaikan segala dosa saudara dan saya di bukit Golgota.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayakah anggur yang kita angkat di atas kepala kita ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, sebab bahwasanya kesetianya untuk selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kebaikan kemurahan-Mu, Engkau Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Terima kasih Sebab Engkau Tuhan cintamu, Engkau disembah, Engkau diingat, Engkau dilurkan. Haleluya. Kami bermasmur bagi, kami memuliakan Engkau. Engkau setia Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau Bapa yang baik. Ku sembah Engkau Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terpujilah Tuhan, Raja di segala atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Pagi ini sangat kami muliakan Engkau Tuhan, Engkau yang menyelesaikan dengan sempurna di kayu salib. Engkau menderita, disalibkan, supaya kami mendapat tempat yang terbaik di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan pagi hari ini, berjamun kudus, selalu mengingatkan ada tubuh dan darah Kristus yang mengalir, yang menunggal dalam kehidupan kami. Pada waktu kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu hati berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi dan siang hari ini. Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami datang kembali memuji dan menyembah Engkau, untuk bersekutu, bahkan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat Bapak Pendeta Yusuf bersama istri yang telah Kau kirim ke tempat ini untuk menyampaikan firman-Mu, kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu, biar kesehatan, kekuatan, hikmat Tuhan terus mengalir dalam penggembalaannya, dalam membimbing jemaat-jemaatnya, bersama istri, bersama keluarga, apapun yang mereka kerjakan dalam pelayanan, bahkan pekerjaan mereka, Tuhan memberkati mereka. Engkau melindungi mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami, yang kami kasih, yang kami cintai. Tuhan, biarlah wajah-Mu terus memandang Indonesia, tangan-Mu terus mengurapi Indonesia. Kalau kami Tuhan, kami yang mau berdoa bagi negara kami. Tolong Tuhan, hikmat-Mu terus mengalir buat para pemimpin kami. Roh kebenaran Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Mereka melakukan tugas mereka dengan integritas. Mereka memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam bangsa ini, Tuhan yang menyelesaikannya. Tuhan yang memberikan jalan keluar.
tidak ada lagi yang namanya kemiskinan, tidak ada lagi yang namanya tidak bisa sekolah. Semuanya sama rata, semuanya mendapatkan kehidupan yang layak. Bahkan akan muncul terus pemimpin-pemimpin dalam pemerintahan, dalam bisnis, dalam gereja, hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar, menjadi teladan dan berkat bagi bangsa lain. Bukan lagi berhutang, tapi kami bangsa Indonesia siap untuk memitangi negara-negara lainnya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat Kota Tabanan, biarlah daerah ini Tuhan dalam perlindungan-Mu, dalam penyertaan-Mu, bahkan biarlah kami anak-anak-Mu yang tinggal di Kota Tabanan menjadi terang, menjadi dampak bagi orang-orang yang lain di sekitar kami Tuhan Yesus. Dan juga pemerintahannya, dari kepala desa juga Tuhan, biarlah ada hikmat Tuhan, ada kebenaran dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu, bagi GBROK Tabanan. Biarlah Tuhan, anak-anak bertempat ini adalah anak-anak yang mengasihi Engkau, anak-anak yang benar-benar takut akan Engkau, melakukan kebenaran, menyenangkan Engkau saja dalam setiap kehidupannya. Terima kasih Tuhan, apapun yang menjadi doa mereka, Engkau mendengar dan Engkau akan menjawab tepat pada waktunya. Memberkati anak-anaknya dalam pendidikannya, terlebih dalam pergaulannya Tuhan, Engkau yang mengingatkan mereka untuk mereka berjalan dalam jalur firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk memberi, seberapapun yang akan kami beri Tuhan, biarlah ini murni dari ketulusan hati kami untuk menyenangkan Engkau, untuk memperlebar kerajaan-Mu di Kota Tabanan. Tuhan, kami juga berdoa khusus buat Bapak Gembala kami, Bapak Teguh, saat ini mungkin terbaring di rumah sakit Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu, pemulihan terjadi setiap saraf-saraf, organ-organ tubuh mungkin yang rusak, Tuhan telah perbaiki dengan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Ada gairah yang baru, semangat yang baru, sukacita yang baru, bahkan damai-Mu terus mengalir buat hamba-Mu bersama dengan istri dan keluarganya. Dalam pelayanannya terus Engkau pakai hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kami siap memberi. Terpuji nama-Mu, haleluya, amin. Saatnya kita menerima doa berkat. Saya rindu, saya undang jemaat bangkit berdiri. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Kita mau lebih lagi, yuk katakan. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar Tuhan,
Segala pujian hormat bagi Allah, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Allah yang kami rayakan pagi hari ini. Allah yang berkobar-kobar dalam hati kami. Kami sudah meluapkan seluruh ekspresi hidup kami. Menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran pagi hari ini. Dan kami telah menerima firman-Mu 100%. Dan kami mengikrarkan dalam hati kami untuk melakukan firman-Mu. Seperti pengalaman Yakub dalam masa hidupnya. Kalau Yakub diberkati, kami percaya juga diberkati oleh Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah di dalam berkat Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati.